Hell yeah. Tell yeah. Hell yeah. Tell yeah. Pada akhirnya sama umum dikucilkan. Ini sih percaya diri nih. Ini ya kan harapan. Halo, Nama aku Lili Gadriana. nama aku Carlos Cristianimo. Aku 22 tahun. Aku umur 25. Bully menurut aku adalah situasi di mana ada satu orang yang punya kekurangan atau bahkan mungkin punya kelebihan yang tidak bisa diterima oleh umum. Pada akhirnya sama umum dikucilkan. Itu sih bully menurut aku. Kalau aku bully itu apa ya? Apa ya? Bully itu penindasan bukan sih? I don't know. Itu artian. Oh, artinya. Itu arti bahasa Inggris ke Indonesia. Baru bully itu penindasan, penggertakan. Gimana aku kan? Oke, berarti artinya itu ya. Ya. Intinya menurut kita sih ada satu orang yang punya kekurangan, ditindas, disudutkan. Let's try. Alasan kita ada di konten ini. Di konten ini alasannya kamu duluan deh. Atau bareng-bareng deh kita buka kenapa dari kita. Gimana? Oke. Susah ya, aku susah. Kenapa kamu ada di konten ini? Karena aku punya kekurangan dan pernah jadi korban bully karena hidung aku. Waktu bayi itu jatuhnya karena kakak gendong aku waktu bayi. Dan ya namanya aku sama kakak tuh bedanya cuma 2 tahun. Jadi kakak waktu pas gendong akunya jatuh dan kakak aku main kabur aja gitu. Dan mama aku baru tahu setelah beberapa menit gitu. Dan aku udah ngucur darah gitu. Jadi berbekas kayak gini deh. Tuh, potong. Hidungnya gitu ya, banyak nggak ada tulang depannya ya. Nggak ada. Aku di mata bisa lihat sendiri lah, jelas lah mataku ya kan. Mataku yang sebelah kiri normal, yang sebelah kanan tidak normal. Bukan juling, kalau juling dua-duanya ke tengah. Kalau ini mata kanan aja yang diserangnya. Itu karena alasan aku benci sama kucing. Aku sangat benci sama kucing karena kucing itu menyebabkan mataku kayak gini. Kenapa kucing? Kucing itu ada dari bulunya membawa beberapa penyakit. Salah satunya yang namanya toxoplasma. Toxoplasma itu bisa di searching lah di Google. Itu bisa menyerang ke bayi atau enggak ke orang yang sedang tidak sehat. Jadi waktu itu ibu saya dosen. Jadi ibu aku ngajar tuh, masih naik motor segala macam, capek dan kandungan aku lemah. Dan ibu melihara di rumahnya beberapa kucing. Toxoplasma itu nyerang aku dan tidak beruntungnya aku kena ke mata kanan yang jadi kayak gini. Tapi itu aku pas masih kecil. Masih kecil. Atau dalam kandungan? Jadi pas dalam kandungan kenanya. Jadi aku sampai umur 3 tahun aku masih normal. Setelah umur 3 tahun aku mulai berubah. Ngeliat demam segala macam dan berubahnya ke mata. Aku sebenarnya kanan bisa ngelihat. Jadi kalau aku ngeliat ke kamera kayak gini, aku sebelah kanan bisa ngeliat di kanan ada apa, ada gerak apa, cuman tidak jelas gitu. Oh. Itulah yang menyebabkan saya ada di konten ini. Bully apa yang pernah didapat? Banyak. Mau siapa? Aku dulu. Kita gantian ya. Bully apa yang pernah didapat? Yang jelas aku diejek. Diejek udah pasti itu. Aku diejek mulai dari SD. Setelah mungkin SD, mungkin pada tahun aku tahap-tahap orang udah mengenal
ejekan, bully-bulian mungkin ya, udah tahu kekurangan orang. Paling nggak suka kalau dilihat sama orang, apalagi ke mata kanan. Mungkin orang yang bakal lihat ke mata kanan aku nggak suka. Dan ada alasan juga aku nggak suka sama anak kecil, soalnya anak kecil menurut saya itu membuli saya. Kenapa? Soalnya kalau anak kecil jalan pasti ngelihat ke orang yang aneh, ngeliatin sampai gitu ya kan, nggak enak rasanya. Bulian sih sejauh ini masih baru ejekan ya, belum ada yang ke fisik kayak nyolok mata misalkan atau nendang-nendang, enggak sih. Paling waktu pas masuk SD lah, diejek tuh pegek atau nggak pesek ya kan. Kalau biasa temen-temen gitulah ngomongnya gitu ya kan, menyakitkan gitu. Paling gitu doang sih. Banyak sama ejekan juga ya. Iya. Lebih ejekan, sebutan panggilan mungkin ya. Yes. Makanya kalau aku dipanggilnya juling sih tetap. Orang kan taunya juling ya. Nggak ada yang taunya tosoplas Iya, banget mungkin. Aku juling, dia pegek berarti. Pembelaan kayak mana? Pembelaan mungkin berantem mungkin, atau balik ngejek dia. Enggak sih, kalau aku apa ya, lebih ke diem sih, karena kan aku introvert banget ya waktu masih kayak mikirnya tuh kayak anjir bener-bener nih hidung aku tuh kayak oh my god, I hate banget sih gitu. Kayak yaudah sih kalau tiap ada orang yang ngejek lili pegek gitu, yaudah sih diam aja gitu, kayak udah Mungkin diam. karena kamu cewek juga kali ya. Kalau aku sih pembelaan jelas berantem dari umur 4 SD aku diajarin berantem sama bapak aku sendiri loh, bukan ngajarin sebenarnya. Jadi aku nangis berantem gara-gara diejek, aku balik ke bapak nyuruh balik lagi, masa cowok nangis, dan itu gara-gara diejek. Gitu sih paling aku pembelaannya ya berantem sih. Kalau ngejek ulang kayaknya aku bukan orang yang suka ngejek kekurangan, soalnya aku banyak kekurangan aku jelas banget, dan ya pembelaan aku berantem. Dampak dari bully, aku nggak percaya diri sih. Dampak dari bully sampai detik ini sebenarnya aku kurang percaya diri kalau ketemu orang baru, apalagi ketemu orang-orang yang bisa dibilang kekurangannya nggak kelihatan gitu ya, secara fisik loh. Suka nggak pede sih. Terus kalau misalkan aku ketemu orang, misalkan kalian ada yang ketemu sama aku bakal sering duduk di sebelah kiri kalian. Aku bakal sering ke sebelah kiri, dan kenapa sebelah kiri? Karena aku ngelirik pasti ke kanan gini. Karena mata kanan aku ngeliatnya ke kanan. Jadi aku duduk sebelah kiri, aku ngelirik sebelah ke kanan, jadi kelihatannya normal lah gitu. Itu sih dampaknya paling sejauh ini yang paling kerasa ya. Kalau aku sih dampaknya ya paling kalau ketemu orang baru sih, kayak apalagi kan zaman sekarang tuh lagi banyaknya suka pakai masker ya kan. Iya. Ini pede aja gitu karena ketutup ya kan hidung. Tapi kalau misalkan tiap ketemu orang baru nih, udah mungkin kayak perkenalan nggak buka masker ya kan, pas buka tuh malu banget sih sebenarnya. Apalagi zaman sekarang kali ya, ngeliatnya orang kan fisik nomor satu, fisik sih pasti. Cewek lagi. Oh my Ya god. kan? Jadi sama-sama kalau ketemu orang baru sih sebenarnya kita beratnya. Pernah sih untuk ngebunuh, kayaknya enak sih. Ngebunuh ya udah. Mainnya ngebunuh, dia emang sedikit psikopat sih sebenarnya. Nggak kayak apa ya? Kayak misalkan nih ada orang yang ngejek gitu. Kayak kalau misalkan dibunuh kayaknya enak sih. Kayak dia tuh nggak pernah ngaca gitu. Kalian juga punya kekurangan sih. Karena aku kekurangannya ya kelihatan aja gitu kan. Gitu aja sih. Kesel juga sih. Berarti ngebunuh ya? Iya ngebunuh sih. Tunggu. Kalau aku sih pernah kebulian apa ya, aku pernah pengen ini sih, dia ngerasain apa yang aku rasain. Kalau dengan mata gini tuh gue nggak nyaman gitu loh ya, mungkin. Tapi jarang juga sih mikir-mikir gue harus ngapain dia. Paling ya gitu lagi sih baliknya, berantem lagi kan.
dengan berantem pun udah cukup melegakan lah di hati. Yes, that's right. Membuat percaya diri ini sih, percaya diri nih. Ini ya kan, satu ini kalau aku sih buat percaya diri ya dari nggak tahu salah nggak tahu bener ya, percaya diri salah satunya menunjukkan modifikasi badan sih, dari piercing sih. Waktu tindik tuh sebelah kiri dulu kelas 2 SMP mungkin kalau nggak salah, bandel emang, masuknya bandel, cuman aku dengan tindik gini tuh percaya diri makin nambah gitu, makin nambah. Dan udahlah mulai sekarang tatoan di kaki aku banyak tato, di dada. Boleh lihat? Jangan dong, jangan, nanti bahaya. Nah paling Ya aku dong ya. gitu sih kalau percaya diri ya. Salah satunya juga aku harus bisa ngelakuin apapun gitu, yang dari orang nggak bisa lakukan aku bisa lakukan apapun, punya kelebihan lah. Aku tato artis, kelebihan aku tuh meskipun designer, aku bisa tato artis. Ya. Jadi aku semua nyaris tato kebanyakan sendiri itu, tapi jadi kelebihan aku juga sih. Bukan kelebihan, sebenarnya menutupi kekurangan, bukan kelebihan. Kalau aku sih, aku kan bisa ngedance kan gitu. Oh jago ya. Iya jago banget gua. Oh punya TikToknya lupa ya. Ya oke. Ya bisa lah, maksudnya nggak jago banget gitu, bisa ngedance. Soalnya dari TK kan suka ikut-ikutan lomba lah segala macam gitu kan, sampai detik ini pun gitu ya masih suka. Itu kalau tato-tato itu bikin pede atau gimana? Enggak sih, ini mah keinginan aja. Terus kan kayak I have gitu ya, body yang Dia bodinya body goal sih, kebanyakan cewek-cewek yang pengen body dia. Terus keteknya tuh bersih-bersih gitu, dia tipe-tipe ketek yang bersih. Ya bagus sih, dia menutupi kekurangannya dengan kelebihan ya kan. Yang dibully dulu deh. buat yang dibully kayak kita gitu. Iya. Mungkin yang lebih parah atau yang mungkin biasa aja. Buat kalian yang saat ini sedang merasakan pembulian gitu, nggak usah nggak usah kayak ngerasa kalian tuh sendirian, nggak. Kalian tuh banyak, kalian tuh punya teman Yang dibully juga gitu. iya. Iya, jadi kalem-kalem aja lah gitu. Kalian banyak kekurangan, nggak apa-apa, terimain gitu. Tapi kalian juga jangan Terlalu diem tunduk gitu. Kalian jangan ngerasa aku punya satu kekurangan tapi jadi menutupi kelebihan kalian gitu. Kalian juga pasti punya kelebihan. Yang akan bersinar pada waktunya Yes, sih. that's right. Kalau yang buat yang dibully, tonjok aja sih. Enggak deh, enggak. Janganlah, jangan tonjok. Kalau tonjok terlalu kasar ya. Gak apa-apa sih. Kalau buat Cowok yang, kan? kalau buat yang dibully sih sedih, emang pasti sedih. Kesel pasti kesel, cuman kalau emosi ya wajar lah. Berbuat kasar lah kalau kamu diperlukan. Kalau udah kelewatan ya, misalkan sampai nyentuh fisik segala macam. Buat mungkin kalau buat cewek mah cara pelariannya sih pelariannya curhat mungkin ke temennya tuh gimana, kek cari kesibukan apa sih. Nangis sih. Nah ya nangis lah palingan. Buat yang dibully ya tenang, nanti kalian akan bersinar pada saatnya. Tenang aja, Pasti. ada kekurangan pasti banyak kelebihan. Yes, that's Tenang aja. right. Buat yang ngebully, tolong ini mah, buat yang ngebully, kalian tuh ada kekurangan juga tapi nggak terlihat. Mungkin kalian tidak di atas yang kalian bully gitu. Tolonglah sadar diri. Bully tuh nggak cuma dari secara ejekan segala macam loh, di media sosial bisa, atau dia nge-share foto kita terus diejek-ejek, bully bisa ya kan, yang mainan medsos-medsosan. Yes. Jadi tolong hargai orang yang punya kekurangan karena kalian pun tidak sempurna. Untuk yang ngebully, kalian luar biasa sih. Luar biasanya kenapa gitu? Aku harus nanya ya, kayak luar biasanya? Iya, luar biasanya kayak oh my god, kayak lo tuh ngerasa sempurna kayaknya. Lo bisa menilai seseorang tuh melebihi dari Tuhan kayaknya.
ini tuh ciptaan Tuhan gitu, ngerti gak sih? Itu takdir Tuhan. Ya, dan kita gini juga karena Tuhan pengen sih. Iya. Sebenarnya. Gitu. Jadikan ejekan menjadi fondasi kalian. Fondasi apa? Ejekan, kalau aku sih ya, aku diejek-ejek sama orang, aku jadi kuat untuk melakukan sesuatu. Aku nggak akan jadi tato artis kalau aku, atau jadi desainer kalau aku nggak dibully. Aku nggak akan nyari kemampuan aku apa. Are you sure? Jadikan ejekan sebagai kekuatan. Itu sih pesan dari aku. Terima kasih untuk konten ini. Salam buat pembuli-pembuli, salam buat yang dibully. Iya. Yang dibully tetap kuat, yang pembuli tetap mati. Jangan. Oh jangan, yang dibulinya tetap kuat, jadikan bulian sebagai kekuatan, oke? Yes, that's right. Kalian juga banyak kelebihan kok. Bye bye. Bye bye. Thank you.